Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kita lanjutkan. Kali ini kita akan membahas tentang teknologi informasi. Mungkin kalian sudah pernah banyak mendengar kata-kata tentang teknologi informasi. Teknologi informasi sebagian masyarakat menganggap selalu berhubungan dengan internet atau dengan teknologi komunikasi. Sebenarnya teknologi informasi sendiri melibatkan tidak hanya saja pada informasi, tetapi juga pada perangkat-perangkat yang mendukung di dalamnya. Nah, kita akan melihat lebih jauh bagaimana teknologi informasi seperti apa. Baik, kita akan melihat definisi dari teknologi informasi. Di sini dijelaskan bahwa teknologi informasi itu merupakan istilah yang mendeskripsikan teknologi yang memungkinkan manusia untuk bisa mencatat, kemudian menyimpan, mengolah, mengambil kembali, mengirim, dan menerima. Nah, sebenarnya peranan TI ini banyak sekali, dimulai dari mencatat, hampir semua perangkat yang kita pakai, mulai dari komputer, handphone, dan sebagainya, fungsinya pada defaultnya adalah menyimpan informasi apa yang kita berikan dan kita butuhkan. Mencatat tidak hanya saja pada sisi perangkat, tapi juga menyimpan datanya di dalam perangkat itu sendiri. Sehingga data yang disimpan itu bisa disimpan secara permanen ataupun secara sementara. Kemudian ada mengolah. Kalau misalkan mengolah, berarti data itu perlu dilakukan konfigurasi di dalamnya. Apakah data itu diolah menggunakan proses yang seperti apa? Nah, kita akan lebih tahu bagaimana data itu bisa menghasilkan sebuah informasi. Pada umumnya, pengolahan data ini adalah menggunakan berbagai teknik menyimpan data dalam bentuk digital, sehingga seseorang yang ingin mendapatkan informasi itu sebenarnya data yang sudah diolah, ya. Nah, kalau misalkan datanya sudah diolah dan menjadi sebuah informasi, maka orang itu bisa mengakses informasi yang namanya disebut mengambil kembali, ya. Namanya information retrieval. Artinya orang itu mencari informasi atau menerima informasi. Nah, selain itu teknologi informasi juga melibatkan pengiriman dan juga penerimaan. Pengiriman pesan dan juga penerimaan pesan dari salah satu orang ke orang lain melalui suatu media. Nah, berikut ini contoh gambaran umumnya tentang teknologi informasi. Perannya ada pada sisi komputer atau perangkat digital lainnya atau elektronik. Di sini bisa berfungsi sebagai mencatat, tadi ya sudah dijelaskan, mengolah, kemudian menyimpan, pengiriman dan penerimaan informasi dan sebagainya. Nah, masih dalam teknologi informasi. Teknologi informasi tidak lepas dengan data dan informasi. Ya, data dan informasi itu hal yang berbeda. Kalau data itu contohnya misalkan begini, jumlah penduduk kota Bandung itu berjumlah sekian juta. Nah, ini namanya data, ya. Kalau informasi itu berbeda lagi. Kalau informasi itu memuat suatu sekumpulan data yang sifatnya global, ya. Jadi informasi itu bisa dikatakan data yang sudah diolah. Nah, kita lihat di sini, data merupakan sekumpulan fenomena alam, ya, kemudian dalam bentuk angka, kata, gambar, atau bentuk lain termasuk di dalamnya hasil dari pengalaman observasi dan penelitian. Saya ambil contoh, jarak dari Bandung ke Cirebon misalkan. Itu jaraknya berapa? Misalkan 70. Nah, 70 itu merupakan data. Contoh ya, sebagai contoh. Tinggi pintu rumah saya itu tingginya sekitar 2 meter. Nah, 2 meter itu disebut dengan data. Artinya itu fakta-fakta yang terjadi di dalamnya. Warna cat tembok rumah saya berwarna biru. Nah, birunya itu adalah data. Kemudian ada lagi yang namanya raw data, data mentah ya, dalam istilah komputasi. Nah, itu biasanya berupa angka, karakter, gambar, atau bentuk lain.
Nah, fungsinya untuk mengkonversi kuantitas fisik ya ke dalam simbol dalam pengertian yang luas dan bisa dipahami oleh banyak orang. Nah, kalau informasi itu data yang sudah diolah ya. Baik, sebelum data menjadi informasi dimulai dari data itu menjadi data mentah, kemudian diproses, kemudian menghasilkan informasi. Nah, ini contohnya adalah berkaitan dengan teknologi ya. Teknologi itu ilmu yang berkaitan dengan seni atau sains dengan mengaplikasikan pengetahuan ilmiah ke praktis ya. Ini contoh-contoh gambar-gambar yang berkaitan dengan teknologi. Fungsinya adalah memudahkan manusia, membantu pekerjaan manusia supaya bisa lebih efisien dan efektif. Nah, berikut ini juga contoh dari teknologi. Teknologi komunikasi. Awalnya dari telepon ya. Nah, ini juga sama. Ini juga merupakan hasil produk dari teknologi yang sudah dikembangkan. Nah, berikutnya, ini juga sama contoh dari teknologi ya. Di sini adalah teknologi transportasi ya. Dulu kalau kita mau jalan, mau pergi kemana, ya tidak seperti sekarang ini ya, sudah ada banyak kendaraan. Ya, ini contoh dari pengembangan teknologi ya. Dulu orang kalau mobil itu tidak seperti ini ya, mungkin berbeda. Jadi pengetahuan ilmiah ya, itu sistem elektronik, sistem pembakaran, sistem pengemudian, sistem pengereman. Nah, ini salah satu contoh dari teknologi transportasi ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke teknologi informasinya. Nah, di sini misalkan kita bisa melihat ada patung, kemudian ada prasasti, ya alat hitung dan sebagainya. Ini awalnya dari teknologi informasi, awalnya seperti ini, ya. Nah, lalu teknologi informasi itu berkembang menjadi sebuah berbasis elektronik, ya. Jadi seperti ini, ada komputer, ada handphone, ada faksimil, ya. Ini contoh dari pengembangan. Jadi semakin hari, semakin tahun itu terus berkembang karena dipengaruhi oleh kebutuhan dan juga tantangan di lapangan. Lalu mengapa informasi dibutuhkan? Nah, kenapa? Nah, informasi dibutuhkan karena bisa dipakai untuk bisa mengambil keputusan. Misalkan ada seorang pimpinan ingin meramalkan bagaimana strategi ke depan suatu perusahaan, itu bisa dari informasi yang dia dapat. Ya, contoh. Nah, sumber informasinya itu macam-macam. Bisa dilihat dari pustaka ilmiah, semi-ilmiah, populer. Sumber informasi bisa didapat dari media massa, media cetak, radio, atau TV. Atau bisa diperoleh dari secara lisan, ya, melalui wawancara atau menggunakan media telepon. Bahkan bisa sumber informasi berasal dari bentuk tulisan, yaitu surat atau fax. Namun, perangkat teknologi informasi ini butuh alat bantu ya. Alat bantunya ini seperti ini. Bisa bentuknya manual atau yang bentuknya mekanis atau yang sudah otomatis. Ya, jadi tergantung dari penggunaannya. Ya, berikut ini adalah cara pengolahan data dalam teknologi informasi. Dimulai dari perekaman awal, bagaimana data itu bisa disimpan, diawali dengan perekaman. Kemudian setelah direkam, data itu kemudian dikelompokkan, dikategorikan. Kemudian setelah dikategorikan, data itu disusun kembali, disorting, diurutkan, dan dilakukan penghitungan sampai pada penyimpanan. Nah, ini salah satu contoh bentuk pengolahan data. Setelah data diolah, maka data siap untuk dicari atau diakses oleh pengguna, yaitu dengan cara retrieval atau retrieve. Jadi, cara pengambilan kembali data. Kemudian, data bisa dilakukan penggandaan atau copying dan juga melakukan distribusi. Ya. Artinya data itu bisa di-share kepada orang lain. Nah, ini contoh cara pengolahan data ya, tadi sudah. Ya. Nah, sejarahnya teknologi informasi ini sebenarnya macam-macam ya.
Dimulai dari abad pertanian. Ini periodenya lumayan ya. Kurang lebih dari 1800 tahun yang lalu ya. Ini masih menggunakan manual. Nah, sekarang kita lihat di sini perkembangannya sudah masuk ke abad industri. Dimulai dari 1800 sampai tahun 57 ya. Jadi sudah arahnya ke industri. Semuanya digerakkan oleh mesin, manusia dan mesin. Nah, sekarang kita masuk ke abad informasi, mulainya tahun 1957 sampai saat ini. Nah, perpaduannya yaitu manusia dengan teknologi informasi sebenarnya. Ya, manusia dengan manusia menggunakan teknologi informasi. Nah, sekarang kita lihat, kalau misalkan semua orang sudah punya perangkat mobile, kemudian komputer, dan semuanya paham tentang IT, maksud saya penggunaannya misalkan, maka ini semuanya akan membentuk masyarakat informasi, di mana suatu masyarakat lebih banyak orang bekerja dalam bidang penanganan informasi daripada bidang pertanian dan industri. Nanti lama-lama akan muncul seperti ini, ya. Tapi bukan berarti tidak ada, tetap ada ya, bidang pertanian, industri dan sebagainya tetap ada, tapi jumlahnya lebih sedikit atau lebih kecil dibandingkan dengan yang lain. Ya, apa itu abad informasi? Bagaimana bentuk karakteristiknya? Jadi munculnya masyarakat yang berbasis informasi. Semuanya dilakukan secara online. Kita mau beli apa saja bisa online, ya. Kemudian memesan barang itu bisa online. Bisnis tergantung pada TI, karena TI sebagai alat bantu untuk mengembangkan bisnis dan mencapai profit yang unggul. Kemudian adanya transformasi proses kerja, artinya proses kerjanya berubah, yang tadinya manual dilakukan secara otomatis. Re-engineer proses bisnis yang konvensional, ya tadi merubah proses konvensional atau manual menjadi otomatis. Keberhasilannya bergantung pada efektivitas pemanfaatannya, bagaimana penggunaannya, ya. Kalau misalkan teknologinya sudah baik, sudah bagus, tinggal faktor manusianya, bagaimana dia bisa menyesuaikan. Kalau manusianya, penggunanya belum siap, nah mungkin penggunaan TI ini belum bisa dimaksimalkan atau belum efektif. Ya, berikut ini adalah contoh dari komponen TI. Dimulai dari hardware, software, firmware, brandware, atau infoware. Nah, kalau hardware ini contohnya mouse, keyboard, monitor, ya. Perangkat mobile atau handphone itu juga masuknya ke dalam hardware, sama saja, ya. Software, ini contohnya games, Windows, Office, ya. Mungkin sudah pernah kita bahas sebelumnya software itu apa. Nah, kalau firmware itu instruksi disimpan permanen dalam ROM, ya. Jadi semua data disimpan dalam ROM, ya. ROM ini merupakan dari memori. Brandware ini orang yang berperan dalam TI. Contohnya user, ya, kita nih. Salah satu contoh dari brandware. Programmer itu adalah orang yang membuat suatu software dan juga sistem analis. Kalau infoware itu berisi petunjuk penggunaan software. Jadi kalau misalkan kita pernah beli handphone, beli televisi, beli perangkat elektronik lain, itu terkadang kita dapat buku manual, ya, buku manual petunjuk penggunaan. Nah, itu sama saja, di dalam TI juga ada penggunaan software, ya. Tidak semua orang itu paham dengan software, jadi harus ada petunjuknya. Bagaimana cara menggunakan, dimulai dari cara menginstal, kemudian konfigurasi, dan sebagainya.